Audio Jungle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom, haleluya, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Ini kami di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu untuk lebih jauh lagi masuk dalam hadirat-Mu.
masuk dalam hadirat-Mu. Bapakku datang menyembah-Mu, ada bagi
hebat Tuhan bagi kami. Kami undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Giara lama lama shikara yara lama. Giara lama 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 shikara yara lama lama. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami semua saat pagi ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan semuanya karena Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mulai ibadah kami. Mohon Tuhan Kau urapi setiap pelayan-Mu pagi ini Tuhan, mulai dari WL Singer, pemain musik, penyambut jemaat Tuhan, pengoperasian LCD multimedia Tuhan Yesus, tim tamborin, terlebih Tuhan hamba-Mu yang akan Kau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Tuhan mohon urapi semuanya dengan kuat kuasa-Mu. Turunkan sukacita yang dari surga di tempat ini Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan setiap hati kami masing-masing Bapa, supaya kami boleh layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, kalau masih ada kuasa-kuasa yang ingin senantiasa mengganggu ibadah kami pagi ini, yang ingin mencuri damai sejahtera yang daripada-Mu, kami mau satukan hati kami mau tolak keluar semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan percaya pagi hari ini Engkau ada di tempat ini dan kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Masih semangat? Semangat terus. Masih semangat? Semangat. Haleluya, siap memuji Tuhan. Haleluya, kita percaya ada gerakan roh Allah di tempat ini. Haleluya Yesus. Ada
menyalakan roh Allah, maka mujizat akan terjadi. Amin. Amin saudaraku. Kita percaya bahwa pada saat kita keluar nanti ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Sampai tujuan mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Sama-sama katakan, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, sebagai bukti karya-Mu, mengatakan Kau besar bagiku. Haleluya, kita mau berlari-lari, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti, amin, di situ pasti mujizat terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Sekali lagi katakan dengan iman-Mu, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Mari kita pemulihan Allah kita. Haleluya. Kau bersilakan duduk. Haleluya Yesus. Syaralanata kuralamas. Kami percaya Tuhan, saat Engkau hadir, mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu membawa damai sejahtera bagi hidup kami. Yaralawaya syakata kuralamalamala yaralamalamala.
bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ku akan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Kau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Ku akan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan dengan sepenuh hatimu, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagiku. Bersamamu, bersamamu Bapa. Katakan dengan sepenuh hatimu, dari hatimu yang paling dalam. Ya Allah, ya syakata kudola malana, ya Allah, inilah pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang bertindak memberikan pertolongan bagi kami. Engkau yang bertindak, Yesus memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Katakan sekali lagi, bersamamu Bapa. Mari Engkau mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Engkau memerlukan Tuhan dalam hidupmu. Yes, kurilawa ya syakata kurala malana ya. Lewati semua
hambanya. Yang bertahan dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Perhatian-Mu bagi kami semuanya, anak-anak-Mu, jemaat-Mu ya Tuhan Yesus, yang membawa kami saat ini dalam hadirat-Mu ya Tuhan, penuh sukacita, damai sejahtera yang Kau nyatakan dalam setiap hidup kami saat ini. Kami boleh mempersembahkan tubuh jiwa roh kami kepadamu ya Tuhan, sebagai persembahan yang harum dalam hadirat Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, memberkati kami semuanya dengan sukacita surga yang turun atas kami semua. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu berperkara lebih dalam lagi ya Tuhan Yesus, dalam setiap jemaat Tuhan di tempat ini, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu ya Tuhan. Kuasai hati pikiran hamba-Mu ya Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu adalah perkataan yang keluar dari isi hati-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati semua perkara yang sia-sia, semua yang tidak berkenan dalam hidup kami. Kami perintahkan keluar dalam hidup kami hanya di dalam nama Yesus keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Yang mau mendengarkan firman Tuhan, antusias, sama-sama katakan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu, ada sukacita. Tuhan memberkati kita semuanya. Ada wajah baru, stok lama. Tuhan memberkati. Ada Angger ya. Luar biasa, Tuhan memberkati, nanti suatu saat melayani bersama-sama sama teman-teman di sini. Ada lagi, siapa lagi ya? Tuhan Yesus memberkati. Saat ini Bapak Ibu Saudara, ketika semuanya berjalan dalam kehendak Tuhan, kita akan dituntun bagaimana melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Kalau melangkah bersama-sama dengan Tuhan itu kita mau dipimpin. Kalau kita nggak mau dipimpin, arah kita pasti salah. Nah,
Beberapa waktu kita belajar bagaimana kita dipimpin oleh Roh, dan bukan hanya dipimpin. Kalau sudah dipimpin ini berarti sudah nurut, berarti mau berjalan, dipimpin, mau berjalan bersama Tuhan. Dan hari ini kita dituntun oleh Tuhan sebagai orang-orang yang mau berjalan dengan Tuhan, anak-anak Tuhan yang menuju dalam kedewasaan iman, menjadi bapa rohani. Bapa rohani ini tidak menunjuk pada gender atau tidak menuntut gender, artinya wanita dan pria. Jadi di sini apapun, kalau kita sudah dituntun oleh Tuhan dalam kedewasaan itu, kita harus bisa menjadi bapa rohani. Kita harus menjadi seorang yang bisa mendampingi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan itu harus melalui proses. Karena kedewasaan itu nggak mungkin orang lahir langsung dewasa, nggak ada. Orang lahir itu pasti mengalami proses dalam kandungan 9 bulan 10 hari, ya kan. Nah, itu dari medisnya seperti itu, 9 bulan 10 hari. Ya ada yang juga 7 bulan lah, ada yang 8 bulan, ada yang 10 bulan, bahkan ada yang 1 tahun, saudara, dalam kandungan. Itu macam-macam, saudara. Dari sini tidak disebutkan bagaimana berapa lamanya di dalam kandungan itu, saudara. Tapi bagaimana proses ketika dari proses persalinan dari anak-anak menuju ke kedewasaan itu, yaitu tadi bayi, anak-anak, dan dalam kedewasaan itu ada prosesnya. Fase-fasenya juga ada, tingkatan-tingkatannya juga ada. Dalam usia 0 tahun sampai 5 tahun ini apa saja yang kita bisa mencermati. Anak-anak itu mulai masih nenen mamahnya atau ibunya, masih bergantung pada ibunya, sampai terus beranjak usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Di situ ada fase-fasenya. Itu yang harus dilewati. Dan sebagai anak Tuhan atau Kristen rohani di sini maksudnya bagaimana iman saudara dalam kedewasaan itu. Dari kemarin kita belajar bagaimana bayi rohani yang hanya minum susu, ya kan, dan roti, saudara, dan sampai dalam kedewasaan harus makan makanan yang keras, saudara. Dan inilah waktunya saudara sudah bisa makan keras, makanan yang lembut, saudara. Dan semuanya sudah dilewati dari fase-fase itu. Dan ketika semuanya berjalan dalam fase-fase itu, ya harus mau berproses, harus mau menikmati langkah demi langkah, fase demi fase, atau proses demi proses. Dan itulah yang harus dilewati seorang yang mau bertumbuh dewasa secara rohani. Demikian juga secara fisik, harus melewati proses-proses itu. Itu alamiah. Dan saudara, alamiahnya di dalam iman itu ketika saudara benar-benar mau dipimpin tadi, mau dipimpin, mau berjalan dengan Tuhan. Mau dipimpin, kalau berjalan dengan Tuhan pasti tidak akan salah jalannya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kita mau belajar bagaimana di sini tentang menjadi bapa yang baik. Jadi prosesnya, kalau kita sudah dituntun menjadi Kristen yang dewasa, harus bisa mendampingi, harus bisa membapai, harus bisa memimpin di situ. Dan ini yang kita perlu belajar pada hari ini. Kita akan belajar di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Matius 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11, di depan sudah ada. Matius 7 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Mari kita baca bersama-sama 2-3 ya. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Saudara, semungkin ketidakmengertian, ketidakmengertian saudara sebagai seorang bapa, itu maksudnya ada batasan-batasan. Pasti dia akan tahu apa yang diperlukan oleh anaknya. Ya, tahu ini masalahnya, mengerti atau tidaknya, tahu ini bisa mencukupi atau hanya ya Bapak bisa berdoa, hanya Bapak bisa berusaha seperti itu, atau bisa mengadakannya.
kalau kebutuhan anak itu harus memang diadakan. Bukan mengada-adakan, bukan mengada-adakan di sini. Tapi bagaimana seorang bapak bisa memberikan tanggung jawab itu kepada anaknya. Artinya memberikan apa yang sesuai dengan fungsi bapaknya kepada anaknya. Memberikan apa yang diperlukan oleh anak-anaknya itu. Di sini dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Saudara, bahasanya kalau kita mau memberikan sesuatu kepada anak kita harus memberikan yang terbaik. Kalau pola dulu itu yang saya alami, ya ini yang saya alami, kakek saya. Jadi kalau nenek saya itu kalau menyediakan segala sesuatunya ini pokoknya kakek saya dulu lebih dahulu. Anak-anaknya atau cucu-cucunya itu nanti, pokoknya kakeknya tinggal lebih dahulu. Padahal kalau secara pengalaman, kakeknya sudah makan itu makan makanan yang enak. Tapi sampai detik, maksudnya sampai masa tuanya tetap menyediakan yang terbaik itu untuk kakeknya terlebih dahulu. Nah, pola-pola yang seperti itu kadang-kadang ini mengganggu lah anak. Saya dulu dididik kalau yang makan lebih yang enak dulu itu orang tua dulu. Tapi kalau sekarang kita harus mengerti bagaimana harus mencermati bagaimana Yesus yang mengasihi anak-anaknya. Yesus memberikan kepada anak-anaknya itu memberi yang terbaik, ya kan? Jadi yang terdahulu ya anak-anaknya. Karena kalau secara urutannya orang tua sudah lebih dahulu merasakan enaknya. Haleluya. Sudah pernah makan makanan yang enak itu lebih dahulu daripada anak-anaknya. Sudah mengetahui jenis makanan yang lebih dahulu daripada anaknya. Haleluya. Makanan yang enggak enak apalagi. Orang tuanya sering makan makanan yang enak. Coba lihat orang tua yang sering makan yang enak tuh lihat. Lihat kanan kiri yang jadi orang tua. Nah, yang orang tua nah, kalau lihat sebelah sini, wes gak ini makan gak enak ini. Saudara, sego sambal, nasi sambal udah jadi. Sama kulup, nah kulupnya godong telo gitu. Itu melebihi dari segala-galanya ya kan, lawe iwak asin. Itu sudah nikmatnya setengah mati gitu. Tapi kalau coba berikan anak kepada anak secara langsung gitu. Oh, panganan apa di situ. Sego kulup sambal sama iwak asin, tanya tuh Pak Sarjono itu. Wis tuwek panganane panggah sego kulup jangan sego kulup iwak asin panggah. Padahal itu paling nikmat saudara. Sambal terasi, nasinya kedul-kedul. Waduh, wis ngiler kabeh. Yang saat ini berangkat ke gereja belum sarapan angkat tangan. Izin saudara. Enggak apa-apa, tenang aja, nanti kita makan bersama di dalam. Saudara, itu kalau diberikan kepada anak-anak, mesti tanya itu panganan apa ini, makanan apa ini. Tapi karena orang tua pada waktu itu sudah menikmatinya dan itu rasanya nikmat. Sampai masa tuanya pun makanan itu makanan yang dinanti-nanti. Ketika seorang istri memasak, habis menanak nasi ya kan, tiba-tiba memetik sayuran di sebelah rumah. Wow. Kalau sekarang sayuran di sebelah rumah itu sebelah rumah milik tetangga saudara, nggak enak. Sebelah rumah ini ternyata ada daun pepaya ya kan, ada daun ketela ya kan. Waduh. Ada terasi ya kan. Cuma hanya berambang sedikit, kasih asam sedikit, kasih terasi ya kan. Sama cabai. Wah, rasanya udah mertua lewat, tetangga lewat biarin udah. Enggak ditawarin. Itu udah nikmat sudah. Tapi kalau disediain pada anak-anak belum bisa. Anak-anak harus berproses dulu, dia harus minum susu dulu, harus dengan makanan-makanan yang lunak terlebih dahulu. Kalau berbicara tentang kedewasaan, seharusnya orang tua yang lebih dahulu mengalami kedewasaan. Tidak diberikan
yang terutama, yang terutama itu bapak dulu, mama dulu, atau dan seterusnya. Tapi kalau Yesus, dia memperhatikan anak-anaknya. Haleluya. Yang anak Tuhan katakan amin. Sampai saat ini pun saudara, secara kedewasaan mungkin secara umur, secara fisik saudara tetap dalam perhatian Tuhan. Amin. Saudara diperhatikan Tuhan. Nafas kita pun saat ini diperhatikan oleh Tuhan. Enggak ada yang tersengal-sengal di sini. Amin. Saudara yang duduk diam di tempat ini, saudara sedang mendengarkan firman Tuhan. Perhatikan itu. Kalau Tuhan benar-benar memperhatikan Bapak Ibu saudara, dia tidak pernah sedikit pun, sedetik pun. Bahasanya seiota, ya, seiota itu tak pernah itu saudara. Sak inci, sak mili saudara, melangkah. Bahkan sehelai rambut kita yang jatuh Tuhan itu tahu. Haleluya. Bahkan saudara sendiri nggak tahu sehelai rambut saudara yang sehelai jatuh itu saudara nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Itulah kekuasaan Tuhan, itulah perhatian Tuhan kepada saya dan saudara. Jadi apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara alami, kalau kita melihat Bapak kita di surga seperti Bapak kita di dunia, saudara, itu rasanya kita untuk mengampuni, untuk mengasihi, untuk berjalan dengan Tuhan itu susah. Jadi yang terutama ketika kita melihat Bapak kita di surga, jangan melihat Bapak kita yang ada di dunia ini. Haleluya. Jadi kita harus dipulihkan dulu bagaimana melihat segala sesuatunya kepada yang memberi, yang berkuasa atas hidup kita. Yesus sang penguasa tunggal dalam hidup kita, satu-satunya penguasa tunggal dalam hidup saya dan saudara. Jadi kalau saudara datang kepada Tuhan, saudara adalah anak-anak Tuhan, saudara melihat Tuhan itu adalah Bapak saudara, dan saudara mengembalikan bahwa melihat Bapak di surga seperti melihat Bapak kita yang ada di dunia ini. Saudara akan mengalami kecewaan, saudara mengalami sakit hati, saudara mengalami ketidakpercayaan, apapun itu. Tapi kalau saudara memperhatikan Tuhan, benar-benar memperhatikan sang pencipta, sang penguasa dalam hidup saudara, dan saudara memperhatikan Bapa kita yang ada di dunia ini, Bapa secara jasmani kita, seperti Bapa yang ada di surga, saudara akan lebih bisa mengampuni Bapa kita. Seberapa banyak hidup saudara yang pernah disakiti oleh orang tua saudara? Saudara disakiti oleh orang tua saudara, tapi kenapa saudara sakit hatinya kepada Tuhan? Saudara sakit hati kepada manusia, kenapa sakit hatinya kepada Tuhan? Kenapa Tuhan yang disalah-salahkan? Kadang-kadang seperti itu pikiran kita. Kita sakit hati kepada orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang seharusnya kita cintai, tapi malah justru akhirnya berbalik. Kena imbasnya Tuhan itu. Ya sudah, ketika kita kecewa dengan manusia, susah untuk datang kepada Tuhan. Susah untuk datang ke gereja. Akhirnya jauh. Dan ketika menjauh semakin terpuruhlah kepada keadaan kita. Itu yang menjadi penghalang dalam hubungan kita kepada Tuhan, Sang Pencipta, Bapa kita yang sejati. Bapa kita yang sebenar-benarnya. Kalau kita pernah dikecewakan oleh orang-orang atau kekasih kita atau siapapun itu orang yang mencintai saudara, dia yang memiliki kasih sejati kepada saya dan saudara. Ketika saudara dihampiri oleh Tuhan, karena Tuhan maunya menghampiri kita, Tuhan itu maunya dekat dengan kita. Yang susah untuk mendekat ya manusianya sendiri, karena tadi kekecewaan, sakit hati, akhirnya menghampiri susah, menghampiri Tuhan itu susah, mendekat kepada Tuhan itu susah. Tapi Tuhan selalu ingin mendekat kepada kita. Nah, yang menjadi penghalang apa? Karena kita nggak mau mengampuni, karena hidup kita penuh dengan kekecewaan. Itu yang menjadi penghalang kita untuk datang kepada Tuhan. Nah, prosesnya bagaimana? Ya prosesnya kita harus bisa mengampuni seperti Bapa kita yang mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya. Kalau kita bisa mengampuni dosa-dosa atau orang-orang yang menyakiti kita, sangat mudah untuk menghampiri Tuhan, Bapa kita, Bapa yang sejati. Jadi memang itu bukan satu hukum atau ketetapan yang ribet. Justru ketika saudara saat ini disadarkan akan dosa saudara, semakin saudara akan terbuka
Bagaimana saudara untuk datang kepada Tuhan itu lebih dekat lagi. Ketika saudara datang kepada Tuhan lebih dekat lagi, Tuhan akan menunjukkan siapa orang yang bisa saudara ampuni. Amin. Barisan sakit hati. Ada yang sakit hati di sini? Ada yang kecewa? Yang kecewa katakan amin. Haleluya. Saudara, harus dibersihkan. Mengampuni itu sampai tuntas, saudara. Katakan sampai tuntas. Haleluya. Siapa yang menyakiti saudara? Jangan diucapkan, sebut saja dalam hati, Tuhan sudah tahu. Haleluya. Sebelum diucapkan aja sudah tahu, saudara. Hati-hati yang gosong itu, saudara, Tuhan sudah melihat. Lihat kanan kiri, hatinya kosong, tanya gitu. Hatimu kosong enggak? Aduh, sedang sakit hati nih, rasanya diiris-iris. Hatinya penuh dengan duri, hatinya penuh dengan luka-luka. Nah, ini perlu dibereskan saat ini. Haleluya. Amin. Di sini dikatakan sudah jelas, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Saudara, ini tadi permasalahannya ketidakmengertian itu tadi. Ketidakpedulian itu tadi. Sakarepe dhewe. Nah, itu saudara. Nah, Tuhan mau mengubahkan di situ. Tuhan mau memberikan di situ hidup tidak semau-maunya. Haleluya. Hidup saling mengasihi. Hidup berjalan dalam ketetapan Tuhan, hidup berjalan dengan iman. Hidup dalam iman itu hidup saling mengasihi, itu adalah hukum yang utama. Haleluya. Kasih itu adalah hukum yang kalau kasih hukum yang utama, gak ada kesempatan lagi untuk kita kecewa. Haleluya. Kalau kasih sebagai hukum yang utama, gak ada kesempatan lagi untuk kita sakit hati. Haleluya. Amin. Alasannya kalau kita mau sakit hati, kenapa? Karena kita kurang mengasihi, karena kita gak bisa mengasihi. Kenapa kita bisa sakit hati? Karena kita gak bisa mengampuni, karena kita gak bisa mengasihi. Haleluya. Ini rasanya mulai berat. Aduh. Ini mengampuni dan melupakan, itulah yang engkau supaya mengampuni dan melupakan, ya kan? Nyanyi. Nyanyi, coba nyanyi itu kalau orang yang sakit hati, kalau orang yang kecewa nyanyi itu berat, saudara. Liriknya dihilangkan. Dan tiba-tiba lirik yang terakhir, melupakannya hilang, saudara. Soalnya berat. Hanya dengan perkataan mengampuni aja, hanya perkataan melupakan itu susah, saudara. Coba lihat kanan kiri, jangan-jangan orang yang saudara maksudnya yang membuat saudara sakit hati itu ada di sini. Lihat, dipastikan. Wah, lah tenan di sebelahku loh, bojoku dewe ternyata gitu, saudara. Lihat. Ada nggak? Kalau perlu keliling langsung 360 derajat. Lah ada orang yang menyakiti saya, saudara. Saudara mungkin tenang lagi, asik-asik, saudara. Asik-asik, nyanyi tadi puji Tuhan, nyanyinya apa tadi? Yang gerakannya ada gerakan roh Allah di sini, kan di sini nih dulu. Di sini, ya kan? Ada gerakan roh Allah di sini, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan roh Allah ada gerakan roh di hati. Ada gerakan roh Allah ketika mulai di timur. Nah, orang yang menyakitinya jadi timur. Atau di sebelah, di barat, di selatan. Nah, selatannya mana? Selatan. Wah, lah kuwi orangnya. Apalagi pas di selatan noleh, orangnya lagi senyum-senyum. Waduh, rasanya. Ini yang susah itu kalau memang satu gereja ada orang yang saling menyakiti, saling membenci, dan saling melukai. Waduh, repot itu, saudara.
untuk berdamai itu susah, saudara. Makanya kalau di dalam 1 Korintus, kenapa Tuhan menginginkan kuasa Roh Kudus itu yang paling utama, haleluya. Karena kuasa Roh Kudus itu tujuannya untuk mempersatukan. Inilah kesatuan tubuh Kristus, haleluya. Dari kesatuan tubuh Kristus mungkin kita tidak garis keturunan, tidak bersaudara atau tidak mempunyai garis keturunan famili gitu. Tapi darah Kristus lah yang mempersatukan saya dan saudara, haleluya. Dan sampai benar-benar Tuhan mau menyatakan bahwa kesatuan tubuh Kristus itu harus terjadi diawali dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan itu saya dan saudara, amin. Haleluya. Tuhan sangat mengerti itu. Makanya kalau berbicara di sini, kenapa sih hubungannya? Kalau di sini judulnya dari kebenaran firman Tuhan hari ini adalah menjadi Bapa yang baik. Jadi menjadi Bapa yang baik itu harus bisa mengampuni, harus bisa mengasihi. Haleluya. Itu yang terutama. Bisa mengampuni, bisa mengasihi. Ya ini sebagai gambaran aja. Kalau anaknya minta roti nggak mungkin dikasih batu. Nanti saya berbicara kalau ya berbicara tentang mengerti, pengertian itu ya. Orang tua harus berusaha bagaimana anaknya ketika kebutuhannya itu harus dipenuhi dengan segala daya dan upaya itu. Apapun itu. Mungkin kepentingan dari dirinya sebagai orang tua harus dikesampingkan dulu. Yang penting anaknya, haleluya. Amin. Ayat yang ke-10, atau memberi ular jika ia meminta ikan, apalagi ini. Minta yang lebih lagi gitu. Harus diupayakan. Dan Bapak kita sangat mengerti. Bapak kita sungguh mengerti setiap hati kita, haleluya. Bahkan ke dalam hati kita yang tersembunyi pun Bapak kita yang lebih tahu. Bapak kita yang ada di dunia terbatas. Mungkin hanya Bapak kita di dunia hanya melihat Bapak kita jasmani, maksudnya orang tua kita hanya melihat mungkin raut wajah atau sikap yang tadinya ini kok berubah. Itu hanya seperti itu aja. Tapi kalau Tuhan nggak bisa. Sekalipun kita menyembunyikan diri, sekalipun kita menyembunyikan sesuatu di dalam diri kita, Bapa lebih tahu apa yang ada di dalam hati kita. Bahkan yang tersembunyi nyelepit itu Tuhan tahu. Haleluya. Mungkin kita bisa menyembunyikan sesuatu dari orang tua kita, bisa menyembunyikan sesuatu kepada anak-anak kita, tapi Bapa kita tidak. Dia tetap melihat. Jadi di hadapan Bapa kita nggak ada yang munafik. Haleluya. Nggak ada yang munafik. Mengasihi itu sungguh-sungguh sepenuh hati. Enggak setelah jabat tangan selesai pulang ya tetap sakit hati lagi, enggak. Yang memberikan sepenuh hati jabat tangan, senyum, berikan senyum. Seperti tadi asernya penyambut jemaatnya, keluarga Pak Agus ya senyum-senyum dari awal aja belum salaman senyum di situ ya. Itu namanya sukacita. Ya, apalagi yang datang kalau yang menyambut jemaat aja sudah senyum-senyum, yang datang ya jalannya sudah kayak gimana gitu ya kan? Karena di sana sudah senyum dahulu, coba yang di sana cemburut. Sing teko harus ngejak gelut ae, Saudara. Mau datangnya mungkin satu langkah gini, Saudara. Kita harus mengerti bahwa kalau Tuhan memberikan kasih itu, dan kasih itu diimpartasikan, dibagikan. Kalau Tuhan memberi, kita tinggal membagikannya. Haleluya. Amin. Tuhan memberikan selalu yang terbaik dalam diri kita. Dan apapun yang terbaik dari Tuhan, apapun itu, ketika kita mungkin ya masih tadi ada kekecewaan, ada sakit hati, apapun itu yang terbaik dari Tuhan, berikan juga yang terbaik. Jadi geser itu yang sakit hati itu, singkirkan. Bukan hanya digeser, singkirkan. Izinkan bahwa kasih yang nyata itu menguasai hidup saudara. Kalau saudara sakit hati, kalau saudara punya kekecewaan, saya jamin saudara, mau berlutut aja saudara, susah. Berlutut untuk berjumpa dengan Tuhan, kalau berlutut aja. Tapi berlutut berjumpa Tuhan, susah. Saudara mau datang kepada Tuhan, kalau saudara punya kekecewaan, doanya, Tuhan Yesus, Tuhan, aku benci. Kira-kira Tuhan
mendengar doa saudara, apa Tuhan langsung doa, sapa sing benci mbek awakmu? Tak tapuane Tuhan kira-kira gitu. Malah malaikat kira-kira, Tuhan Yesus, aku benci sama orang itu. Malaikat itu gitu, benci piye? Benci piye? Kalau saudara nggak sadar, wih nyapu kau, pakai gitu mungkin malaikatnya, wih nyapu kau, ngonok nih sudah. Tapi kalau sudah disentuh sama malaikat, sebenarnya udah tahu. Gitu. Nanti kita harus bertobat, amin. Ada lagi bukan hanya di dalam doa, saudara. Kemarin malah di dalam nubuatan. Jadi aku benci mereka. Lah kalau sudah benci mereka, saudara, masa Tuhan benci sama mereka? Nubuatan itu kan bahasanya dari Tuhan, saudara, yang diperkatakan melalui kita, orang-orang yang dipercaya sebagai pembawa nubuat, rasul atau nabi, saudara. Yang seperti itu harus pakai hikmat, saudara. Ya kalau memang benci dengan perbuatannya, oke. Kalau benci dengan orangnya, enggak. Tuhan itu enggak pernah benci dengan jiwa-jiwa, haleluya. Tuhan justru mengasihi jiwa-jiwa. Kalau Tuhan benci dosa, iya. Benci perbuatannya, iya. Tapi tidak benci dengan orang-orangnya, jangan salah. Jadi begitu berharganya jiwa-jiwa itu di mata Tuhan. Siapapun itu, berharga di mata Tuhan itu orang-orang yang mungkin kita sakit hati dengan orang itu, kita benci dengan orang itu, Tuhan melihatnya berharga loh dia. Kita mungkin melihat tetangga kita yang sering mungkin mencibir kita, sering mencemooh kita mungkin dalam hati benci. Tapi Tuhan itu memperhatikan dia. Tetap semua manusia itu berharga di mata Tuhan itulah Tuhan. Tuhan nggak pernah memilih-milih. Bahkan orang yang, mohon maaf, orang yang ODGJ itu, saudara, Tuhan mengasihi. Jiwa yang dicari oleh Tuhan, amin. Katakan, jiwa. Tuhan sangat mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kalau saudara, Bapak kita aja sangat mengasihi jiwa-jiwa, ya kita harus mengasihi jiwa-jiwa itu. Saudara, segala sesuatu yang benar harus dipertahankan dalam diri. Pernyataan Tuhan, firman Tuhan yang hidup itu harus dihidupi. Firman Tuhan yang hidup. Firman yang kita baca, firman yang kita dengar, itu firman yang hidup. Ada kuasa di situ. Kalau kita nggak menghidupinya, kita mendiamkannya, ya memang nggak hidup. Tapi dia berkuasa loh, saudara. Dia bisa menyentuh. Dia bisa mengubahkan. Kalau kita nggak berubah, ya ada yang lain yang akan membuat saudara berubah. Kuasanya mungkin, kuasanya biasa-biasa aja. Saudara mungkin bisa melihat dengan mujizat-mujizat itu. Kalau Tuhan itu memang orang yang sakit bisa disembuhkan tanpa melalui obat dan apapun, tanpa periksa ke dokter, ya dokter. Itu kuasa Tuhan. Tapi kalau saudara menganggapnya, wah itu hal yang biasa itu. Bahkan sesuatu itu menudungi saudara, hal yang penuh kuasa itu menjadi tidak ada kuasanya. Maksudnya seolah-olah tidak ada kuasanya lagi, karena saudara merasa itu hal biasa-biasa saja. Makanya, apa kabar? Apa kabar? Ya luar biasa. Yes, yang luar biasa itu yang seperti apa? Kalau Tuhan memberikan hidup saudara dengan kebenarannya itu. Kebenaran itu adalah firman-Nya, firman-Nya itu adalah hidup, firman yang hidup yang penuh kuasa. Dan kita menghidupi, ya itu harus ada upaya, harus ada usaha untuk menghidupi itu. Harus berusaha menghidupi firman itu. Amin. Mengasihi itu adalah perintah yang utama. Yang untuk menghidupinya, ya harus berusaha, saudara. Menghidupi firman itu harus berusaha. Kalau saudara saat ini mendengar dan ada kuasa Tuhan yang menyatakan diri kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk melakukannya itu, saudara, itu berusaha. Amin. Makanya bagaimana kalau kita mau berusaha melakukan firman?
dia terus minta kekuatan. Kembali lagi, Tuhan berikan saya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan berikan kekuatan untuk saya melakukan firman itu, yaitu kasih itu yang utama dalam hidupku. Bagaimana kasih yang utama dalam hidupku? Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus sudah memberikan teladan gitu. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Apapun itu yang saudara minta. Dan Tuhan tahu juga segala sesuatu yang kita minta itu tujuannya untuk apa. Tuhan tahu. Motivasi yang nggak benar, Tuhan akan memurnikan terlebih dahulu supaya motivasi itu tidak salah lagi. Saudara datang ini tujuannya untuk apa? Saudara datang ke gereja itu tujuannya apa? Motivasinya apa? Saudara datang ke gereja itu tujuannya untuk apa? Apakah saudaranya tujuan untuk diberkati oleh Tuhan? Apakah saudaranya bertujuan bagaimana doa-doa saudara dijawab oleh Tuhan? Semuanya akan ada filternya, ada penyaringnya di situ. Saudara akan dibawa bagaimana? Saudara akan dipulihkan terlebih dahulu, memiliki motivasi yang benar. Saudara dipulihkan, diingatkan bagaimana datang terlebih dahulu, mengutamakan Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekalinya akan ditambahkan. Cari dulu, sampai benar-benar ketemu. Kalau dicari belum ketemu, jangan berharap dengan hal-hal yang lain. Temukan terlebih dahulu. Haleluya. Temukan Tuhan. Bagaimana menemukan Tuhan? Ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kedamaian. Haleluya. Kalau saudara nggak ada tenang, nggak ada damai, saudara nggak akan menemukan Tuhan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, ya. Kami terima kemenangan yang disediakan Tuhan untuk kami bawa pulang. Saudara di sini memperoleh kemenangan disediakan oleh Tuhan untuk kita bawa pulang. Saudara pulang membawa damai sejahtera, yaitu kemenangan itu tadi, saudara. Haleluya. Kalau saudara di tempat ini masih saudara merasa, pulang mas, ngono-ngono ae, ketemu nih musuhnya kurang ajar, ketemu iki neh, saudara nggak ada damai sejahtera, balik lagi saudara, nggak ada damai sejahtera, saudara akan terus berulang seperti itu aja. Minggu depannya lagi datang ke gereja, pokoknya datang ke gereja aja. Aku orang Kristen ya, minggu datang ke gereja, saudara. Terima itu kemenangan, haleluya. Terima itu damai sejahtera. Saudara mendengarkan firman Tuhan, saya yakin satu dengan yang lain. Tuhan berbicara satu dengan yang lain. Tuhan sedang berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana melakukan firman Tuhan. Ketika saudara menerima firman Tuhan ini, apa yang saudara tangkap di sini, pribadi lepas pribadi, Tuhan berbicara saat ini. Haleluya. Dan ada yang saat ini duduk, ada yang dengan kebimbangan, ketidaktenangan, ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan. Dan itu yang saya rasakan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara, saudara mendengarkan firman Tuhan, firman sedang berbicara kepada saudara. Ambil itu. Terima itu. Dan nyatakan di hadapan Tuhan, ini Tuhan. Dan ketika saudara menyatakan di hadapan Tuhan, itu tadi, saudara akan menerima, kami terima kemenangan yang akan kami bawa pulang. Jawaban. Haleluya. Saudara mendengar firman Tuhan saat ini, saudara ada jawaban saat ini. Apa yang saudara pergumulkan, Tuhan akan memberikan jawaban itu. Haleluya. Persoalan apapun, sakit apapun, kelemahan apapun, ketidaknyamanan apapun itu yang saudara alami saat ini, saudara akan terima kemenangan itu. Yang mengimani, saudara menerima kemenangan, katakan amin. Haleluya. Bapak kita sungguh tahu keberadaan kita, sungguh mengerti, saya ulang lagi, keberadaan saudara dan saya. Apa yang ada di dalam hati saudara saat ini? Saudara mengalami hal-hal seperti apa saudara? Tuhan tahu. Saat ini ketika saudara mendengarkan, nyatakanlah itu di hadapan Tuhan. Ampuni saya.
inilah kelemahan saya, inilah kekurangan saya. Terima kemenangan itu. Haleluya. Terima kemenangan itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguh Bapak kita Bapak yang baik. Kebaikan Tuhan itu melampaui akal pikiran kita. Apa yang membatasi saudara sebagai tunduk? Saudara tidak menerima damai sejahtera dan sukacita saat ini. Ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, Tuhan menyatakan di dalam hidupmu masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Haleluya. Engkau Bapa yang mengajariku melewati awan yang kelabu, awan yang kelabu. Kau buatku terbang, buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala persoalan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Kau Bapakku yang baik, kau sungguh baik. Engkau Bapakku yang mengasihiku, haleluya. Tak kau pandang bentuk dan rupa, mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajarku melewati awan yang kelabu. Kau buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala percobaan. Bapakku yang baik, bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
yang baik, Engkau sungguh baik. Sembah Dia, sembah Bapa kita. Haleluya. Dialah perisai, dialah pelindung kita, dialah Bapa kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Dia yang menuntun setiap langkah kita. Dialah yang memberikan kebenaran dalam hidup saya dan saudara. Haleluya. Yesus. Iralamas kanatahara. Inilah waktunya kau dekat dengan Bapa kita. Inilah saatnya Bapa kita yang ingin menyatu dengan saya dan saudara semuanya. Bawalah hidupmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, Kau lancarkan hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu sumber damai dalam hidupku. Dan ku aman di
Aku Yesus Tuhan Allahmu ada di saat ini bersama dengan Engkau. Bahkan aku mengetahui setiap isi hatimu, anak-anakku yang aku kasih, hambaku Retno yang aku kasih. Saat ini aku mengerti apa yang menjadi permintaanmu. Aku mengerti apa yang menjadi pengharapanmu. Aku tahu saat ini Engkau berserah penuh kepada aku Yesus Tuhan Allahmu. Yakin dan percayalah hambaku Retno yang aku kasihi. Aku telah sediakan jawaban atas setiap pergumulanmu. Aku saat ini Yesus Tuhan Allahmu menyediakan apa yang Kau inginkan hambaku yang aku kasihi. Jangan Kau pernah khawatir akan keadaan hidupmu. Aku Yesus Tuhan Allahmu menaruh penuhnya berkat atas hidupmu hambaku Retno yang aku kasih. Layani aku Yesus Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Layani terus hambaku yang aku kasih seperti cinta yang mula-mula. Saat ini aku berfirman kepada setiap engkau anak-anakku yang hamba dan hambaku yang aku kasih. Aku tahu apa yang menjadi pergumulan di dalam setiap hidupmu. Bahkan aku tahu setiap tetesan air matamu anak-anakku yang aku kasih. Aku Yesus Tuhan Allahmu menyediakan jawaban atas setiap pergumulanmu saat ini. Bahkan aku tahu sampai kedalaman hatimu anak-anakku yang aku kasih. Hambaku Rudi yang aku kasih. Teruslah semangat Kau melayani aku Yesus Tuhan Allahmu. Aku mempercayakan jiwa-jiwa atas pelayananmu hambaku yang aku kasih. Bahkan aku menyediakan jiwa-jiwa baru untuk Engkau layani. Aku percayakan sepenuhnya atas pelayananmu hambaku yang aku kasih. Anakku Sarjono yang aku kasih. Saat ini aku mengerti apa yang menjadi pergumulanmu hambaku yang aku kasih. Aku tahu apa yang menjadi pengharapanmu di dalam hidupmu. Layani terus aku Yesus Tuhan Allahmu. Maju terus semangat di dalam melayani aku. Aku besertamu hambaku Sarjana yang aku kasih. Anakku Rini yang aku kasih. Aku tahu apa yang menjadi isi hatimu, pengharapanmu, permintaanmu saat ini atas anak-anakmu. Aku Yesus Tuhan Allahmu menyediakan jawaban atas setiap apa yang pergumulkan saat ini. Demikian aku memberkati setiap engkau. Kinaralamana yesangkanata kanaralamalama Yesus. Mari kita satu di dalam iman. Naralamana yesikinata kanaralamalama Yesus. Berdoa buat kita semuanya jemaat Tuhan yang Tuhan kasih. Sediakan waktu saat ini untuk berdoa untuk saudara-saudara. Apa yang Tuhan percayakan saat ini yang kau lihat, apa yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu, perkatakan di hadapan Tuhan. Konfirmasikan kepada Tuhan. Sesuatu yang benar terjadi di dalam hidupmu saat ini. Tuhan berperkara dalam setiap hidup untuk engkau memperhatikan satu dengan yang lain. Dengan kasih, perkatakan dengan kasih Tuhan yang tulus. Apa yang kau lihat, apa yang Tuhan percayakan saat ini di dalam hidupmu, apa yang kau angan-angankan, perkatakan di hadapan Tuhan, konfirmasikan dengan Tuhan. Haleluya. Inilah kasih yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kita masing-masing. Kau melihat itu orang tuamu, kau melihat itu saudaramu, kau melihat itu suami, istri, dan anak-anakmu. Apapun saat ini yang Tuhan percayakan, perkatakan di hadapan Tuhan. Konfirmasikan itu. Pengurapan baru itu turun di atas hidupmu. Aku akan membuatkan hal-hal yang baru yang membuat kau tercengang-cengang. Jangan melihat kasih manusia, karena kasih manusia itu semu dan sering menipu dirimu. Saat ini aku percayakan dan pengurapan itu turun atas hidupmu. Aku memulihkan keluargamu, aku memulihkan segala apa yang saat ini aku percayakan dan aku tetapkan di dalam dirimu. Tuhan memberkatimu dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan Tuhan Yesus, Engkau menyatakan kuasa bagi setiap kami semuanya, untuk kami bawa di hadapan Tuhan, untuk kami perkatakan di hadapan Tuhan, bahwa perkataan yang Kau berikan adalah perkataan yang penuh kuasa. Tuhan yang mengubahkan manusia, yang mengubahkan ciptaanmu, yang mengubahkan seluruh umatmu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau baik.
Hari ini dengan kuasa itu yang sakit Tuhan sembuhkan. Amin. Hari ini dengan kuasa itu yang lemah Tuhan kuatkan. Amin. Yang mengalami kecewaan, yang mengalami sakit hati, Tuhan pulihkan. Hati yang baru mempersatukan tubuh Kristus. Hati yang baru memulihkan. Aku berfirman kepadamu, anakku Hartuti yang aku kasih. Janganlah takut dan gentar apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Percayalah, aku Tuhan Allahmu yang selalu menyertai engkau. Janganlah gelisah hatimu, biarlah engkau berpandangan kepada aku Allahmu. Aku yang sanggup melakukan perkara yang besar dalam kehidupanmu. Aku sanggup melakukan mujizat yang besar dalam kehidupanmu. Biarlah engkau senantiasa berpandangan kepada aku Allahmu. Aku sanggup, yang tidak mungkin bagi manusia, sanggup aku lakukan bagi kehidupanmu. Biarlah engkau tetap teguh kuat untuk anak-anakmu, menjadi tiang doa untuk anak-anakmu. Percayalah, aku sanggup memulihkan semuanya di luar pemikiranmu. Demikian aku berfirman kepadamu, anakku Hartuti yang aku kasih. Kembali aku berfirman kepada engkau, anakku Yuli yang aku kasih. Jangan kau pernah merasa takut dan bimbang. Jangan kau merasa khawatir akan keadaan hidupmu, anakku Yuli yang aku kasih. Sering kau merasa tidak ada yang menolong kau, tapi aku Yesus Tuhan Allahmu ada selalu bersamamu, anakku Yuli yang aku kasih. Bahkan mujizatku selalu menyertai engkau. Janganlah engkau khawatir, anakku yang aku kasih. Teruslah engkau maju semangat di dalam engkau melayani aku Yesus Tuhan Allahmu. Demikian aku berbicara kepada anakku Heni yang aku kasih. Aku tahu apa yang menjadi isi hatimu saat ini. Aku tahu apa yang menjadi pergumulanmu saat ini, anakku Heni yang aku kasih. Aku Yesus Tuhan Allahmu mengerti apa yang kau harapkan saat ini. Aku menyediakan jawaban atas setiap doa-doamu, anakku yang aku kasih. Aku katakan kepada engkau, teruslah bangun imanmu di atas firman yang aku sampaikan saat ini, anakku yang aku kasih. Demikian aku memberkati engkau. Inayas ganaralambanayas ganatakanaralamalamalamalamalama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Satu hati kami ya Tuhan, berdoa bagi bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa kami ya Tuhan Yesus. Para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, demikian juga beserta kabinet Indonesia Maju ya Tuhan Yesus. Kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, pemerintahan dari gubernur, demikian juga bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT di seluruh Indonesia. Bersinergi mereka bersama dengan anggota dan wakil-wakil rakyat. Tuhan memberkati ya Tuhan Yesus. Persatukan mereka ya Tuhan. Dalam mereka membangun negeri ini. Biarlah roh takut akan Tuhan menyertai mereka. Menjauhkan dari mereka kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan ya Tuhan Yesus. Menyatakan kebenaran di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk TNI Polri ya Tuhan Yesus, menjaga keamanan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Satgas COVID-19, para medis Tuhan Yesus, Satpol PP dan pihak-pihak terkait ya Tuhan Yesus yang bersatu di dalam satuan tugas COVID-19 ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkatinya. Pelaksanaan
vaksinasi ya Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa biarlah Tuhan berjalan dengan baik ya Tuhan, dan merata ya Tuhan. Demikian juga pembangunan negeri kami ya Tuhan, terus berangsur-angsur pulih ya Tuhan. Kalau kami boleh mendengar COVID kembali lagi ya Tuhan Yesus, virus yang merajalela ini ya Tuhan Yesus, di daerah-daerah ya Tuhan, kami bersatu hati saat ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalukan semuanya ini ya Tuhan Yesus, dan kami boleh merasakan damai sejahtera, kesehatan bagi bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyata kuasa Tuhan bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati serangan-serangan baik dari dalam dan luar ya Tuhan Yesus, paham-paham radikal ya Tuhan, hal-hal ideologi yang menentang Pancasila, semuanya kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Biarlah negara kesatuan Republik Indonesia terus terjalin satu dengan yang lainnya ya Tuhan Yesus, saling mengasihi satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Sebentar kami memasuki di bulan hari kemerdekaan ya Tuhan Yesus, kami akan memperingatinya Tuhan. Biarlah Tuhan menumbuhkan semangat untuk mempersatukan negeri ini ya Tuhan Yesus, bagi setiap seluruh rakyat Indonesia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, biarlah kasih-Mu yang nyata bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus, bagi rakyat Indonesia ya Tuhan. Mereka boleh menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah mereka berada, melalui kami saat ini ya Tuhan. Mungkin kami kecil di tempat ini, kami boleh menyuarakan suara kebenaran ini ya Tuhan di hadapan Tuhan, dan nyata kuasa Tuhan menolong bangsa kami melalui setiap doa-doa dan perkataan kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan memberkati pelayan-pelayan Tuhan, Tuhan memberkati seluruh penata layanan ya Tuhan Yesus, layanan altar. Tuhan kami serahkan mereka ke tangan kuasa-Mu, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siapapun saat ini yang mengalami sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Siapapun saat ini yang Tuhan mengalami kelemahan, Tuhan sudah membangkitkan mereka. Hikmat Tuhan, roh Tuhan menyertai mereka, membawa mereka semangat, memberikan hikmat mereka ya Tuhan Yesus, menjalankan kehidupan yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bentar kami juga akan memberikan persembahan, kami siap. Kami ya Tuhan Yesus, Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan. Mereka boleh menabur di tanah yang subur dan menghasilkan buah-buah yang manis. Tuhan memberkatinya berlipat kali ganda apa yang telah mereka tabur ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang mengembalikan milik-Mu, yaitu persekutuan Tuhan sendiri yang berjanji. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit, Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat, Engkau akan menjauhkan dari pengeluaran sia-sia dalam kehidupan rumah tangganya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Penyertaan Tuhan Yesus, kami serahkan ke tangan kuasa-Mu dalam perjalanan iring-iringan menuju pulang Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan sertai kami dalam perjalanan kami ke rumah kami masing-masing, membawa pulang dengan damai sejahtera dan sukacita, menjauhkan dari mara bahaya kecelakaan apapun. Kami tolak keluar hanya di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih menerangi hidupmu. Diberkatilah hidup nikahmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil. Anak-anakmu, mereka akan melesat sebagai anak panah di tangan anak pahlawan yang menuju pada sasaran yang tepat pada tujuannya. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati masa depan yang dalam jaminan Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak, cucu-cucu dan menantumu, semuanya dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkat Tuhan mengalir dalam hidup dari Allah Bapa yang penuh kasih, dan dalam kasih yang penebusan di dalam Yesus Kristus, dan kasih yang nyata untuk membawa kita, memimpin kita, yaitu kuasa Roh Kudus dalam persekutuannya, terus membawa kita dalam kemenangan, dalam damai sejahtera itu, dan kasihnya yang nyata terus memimpin kita dalam kebenaran. Dan Tuhan Yesus dengan setianya akan datang kedua kalinya untuk menjemput saya dan saudara, yaitu harinya Maranatha. Tuhan memberkati. Kita semuanya percaya sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk bagi saudara. Kita dengar pengumuman dari pagi ini, berikut kami sampaikan arta jemaat sepekan. Ibadah Pasutri dan Training Center diadakan setiap hari Rabu pukul 18 waktu Indonesia Barat secara on-site di gereja. Ibadah doa dan puasa diadakan setiap hari Jumat, doa puasa di gereja pukul 15 waktu Indonesia Barat.
Ibadah Remaja Pemuda Penyebaran Injil atau RPPI, diadakan setiap hari Sabtu, pukul 18 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Balita Anak Penyebaran Injil atau BAPI, diadakan setiap hari Minggu, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Ibadah Raya Minggu, diadakan setiap pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ibadah diadakan secara on-site dan live streaming. Pada kesempatan ini juga kami mengajak jemaat untuk menabur bagi multimedia gereja. Taburan bagi multimedia akan dikelola untuk keperluan bayar Wi-Fi setiap bulan dan keperluan lainnya. Taburan multimedia dapat diberikan kepada saudari. Demikian Arta Gereja sepekan, kami menghimbau kepada seluruh jemaat Tuhan, untuk selalu patuh akan protokol kesehatan yang berlaku. Seluruh informasi kegiatan ibadah, dapat diakses melalui akun media sosial gereja. Sampai jumpa dalam ibadah berikutnya, salam sehat dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Puji Shalom, Tuhan. ya. Ada pernyataan Tuhan dari hari ini luar biasa. Nanti kalau secara pribadi boleh sampaikan secara pribadi, mungkin ada yang bisa disampaikan, silakan yang dapat pernyataan Tuhan. Shalom Bapak Ibu, di nama Tuhan. Banyak hal yang Tuhan percayakan pada pagi hari ini. Saya melihat hamba Tuhan Retno itu membawa seperti kantong plastik ini dibawa di belakang sendiri-sendiri. Jadi hamba Tuhan Retno, Pak Dar sama Lokes membawa sendiri-sendiri, tapi berjalan seperti kelelahan. Tapi tatkala mereka berjalan bertiga kemudian bergandeng tangan dan beban itu disatukan menjadi satu kantong dan dibawa Pak Dar, tiba-tiba saya melihat seperti kilatan dari atas itu menyambar beban itu dan jatuh. Kemudian mereka bergandengan tangan dan mereka berjalan sambil berlari kemudian di depannya itu ada sebuah kotak yang besar, itu seperti emas. Saya yakin dan percaya itu adalah berkat Tuhan yang tersedia bagi hambanya. Dan saya ada lagi untuk hamba Tuhan Rudi. Saya melihat di situ banyak jiwa-jiwa itu yang memakai baju yang rusak dan sepatu yang rusak itu datang masuk ke dalam gereja, tapi belum sampai masuk, masih di emperan gereja gitu. Terus kemudian dijemput oleh hambanya dan mereka semua masuk dengan pakaian yang putih bercahaya. Saya percaya itu adalah jiwa-jiwa yang dipercayakan atas hambanya, dan kita harus banyak berdoa untuk jiwa-jiwa yang telah dipercayakan. Saya melihat untuk Ibu Rini. Bu Rini seperti berdoa, mengadahkan tangan ke atas dan berteriak, Tuhan kami serahkan anak-anakku dalam tangan kuasa-Mu sepenuhnya. Kemudian tiba-tiba saya melihat ada pelangi di atas keluarga Bu Rini ini yang sangat cerah sekali. Dan untuk Pak Sarjono, saya melihat Pak Sarjono itu memakai baju seperti perwira dan membawa pedang, tetapi saya melihat masih ragu-ragu untuk memainkan pedang tersebut. Saya tidak tahu artinya, mungkin hambanya bisa mengartikan nanti. Untuk Mbak Yuli, saya melihat Mbak Yuli itu berdoa sambil menangis, sambil berserah penuh pada Tuhan, tangannya diangkat. Kemudian tiba-tiba ada tangan yang besar itu memegang tangan Mbak Yuli, dan di situ saya melihat ada kilatan yang bercahaya menyentuh ke hati Mbak Yuli. Demikian Mbak Heni juga yakin dan percaya bahasanya mujizat Tuhan telah tersedia untuk Mbak Heni. Saya percaya karena saya melihat Mbak Heni itu juga duduk diam berdoa, tiba-tiba berdiri dan berlari meraih seperti kotak yang sangat baik itu diraih oleh Mbak Heni. Demikian, Tuhan memberkati. Baik, ada lagi pernyataan Tuhan yang mau disampaikan? Ya, nanti kalau ada yang mau menyampaikan secara pribadi boleh disampaikan langsung, juga boleh disampaikan kepada saya. Tadi pernyataan tadi untuk Pak Sarjono, ada satu kelemahan di situ. Sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan pedang itu berbicara tentang karunia-karunia dan apa yang Tuhan sudah percayakan, tinggal memainkannya. Pedang roh
yaitu kekuatan juga. Jadi kira-kira ini mungkin ada kelemahan dan ada kekhawatiran atau apapun itu, Tuhan memperhatikan dan kembalikan semuanya ke tangan Tuhan dan akan memberikan pernyataan kekuatan kuasanya bagi keluarga Pak Sarjono. Tuhan Yesus memberkati. Bagi yang lain, tadi nama-nama sudah disebutkan, saya yakin Tuhan akan menyatakan semuanya itu. Dan saya dapat pernyataan ini, banyak jiwa-jiwa di sini, maksudnya keluarga-keluarga di tempat ini, jemaat Tuhan bergandengan tangan, dan saya melihat ketika membawa atau datang ke gereja itu bukan hanya satu keluarganya saja, tapi ada orang-orang lain gitu. Maksudnya ada orang yang belum saya kenal, maksudnya artinya itu jiwa-jiwa baru itu digandeng oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Tuhan sedang persiapkan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir bagaimana cara membawanya. Tuhan sudah persiapkan itu, karena memang benar-benar ini ladang sudah menguning. Tuhan mencari untuk penuai-penuai, dan saudaralah penuai-penuainya itu. Haleluya. Dan kalau ada pernyataan seperti itu, saya yakin keluarga-keluarga di tempat ini dipercayakan Tuhan untuk menjaga jiwa-jiwa. Amin, juara populis. Halo? Amin. Tuhan percayakan itu benar-benar, itu nyata saudara, penglihatan itu, dan saudara semuanya boleh disikapi, boleh direspon. Tuhan memberkati. Silakan pembicara. Puji Tuhan, saya membacakan pengumuman. Yang pertama, ibadah pasutri dan training center diadakan hari Rabu tanggal 3 Agustus tahun 2022 WL Ibu Ratna. Kemudian ibadah raya untuk minggu WL Bapak Sarjono, Singer, Ibu Rini, Ibu Yeni, dan Bapak Yefta. Kemudian asyar keluarga Bapak Haryono. Untuk pelayan perjamuan Bapak Haryono, Bapak Rumeksa Wardoyo, dan Bapak Agus Wiono. Untuk ibadah Komisi Wanita Bamak, Senin 1 Agustus 2022 bertempat di GBI Getsemani, Jalan Hasanuddin nomor 12 Kediri, jam 5. Bapak Ibu, Ibu-ibu, maaf. Mungkin ada yang ibu-ibu mau datang, monggo. Dan saya sampaikan laporan keuangan kas multimedia. Sisa kas bulan Juni Rp14.000. Untuk kas masuk bulan Juli Rp170.000. Total Rp184.000. Kas keluar untuk bayar wifi bulan Juli Rp386.000. Sisa kas minus, saudaraku, Bapak Ibu, minus Rp202.000. Bagi jemaat yang tergerak menabur bagi multimedia bisa menghubungi saudara Vinci atau saudara Andreas. Kemudian saya mau bacakan yang terakhir. Haleluya. Laporan pembelian TV monitor. Merek Akari 50 inci, harga TV 4 juta, biaya perlengkapan dan pemasangan 600.000, total 4.600.000. Dana terkumpul Rp4.600.000. Puji Tuhan. Kita percaya bahwasanya Bapak Ibu yang sudah menabur, Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Amin. Haleluya. Ibadah sudah selesai, kami persilahkan selamat berhari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.